Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalatun Alia. Di sini saya akan mempresentasikan atau menampilkan proyek Citizen KWN saya yang berjudul Dampak Mengkonsumsi Alkohol yang Berlebihan di Kalangan Remaja. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu alkohol. Alkohol menurut para ahli adalah zat psikoaktif yang bersifat adiktif. Zat ini adalah golongan zat yang bekerja secara selektif terutama pada otak yang dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi, dan kesadaran seseorang. Sedangkan adiksi atau adiktif adalah suatu keadaan kecanduan atau ketergantungan seseorang terhadap jenis suatu zat tertentu. Seseorang yang menggunakan alkohol mempunyai rentang respon yang berfluktuasi dari kondisi yang ringan sampai yang berat. Kemudian kita lanjut pada jenis-jenis alkohol. Jenis-jenis alkohol ada 4. Yang pertama ada alkohol absolut, isopanol, metanol, dan etanol. Alkohol absolut yaitu alkohol yang hampir disebut dengan alkohol. Kemudian ada isopanol, alkohol yang tidak berwarna. Kemudian ada metanol yaitu alkohol yang punya struktur yang paling sederhana. Dan terakhir ada etanol, alkohol yang berkadar 95 sampai 96,8%. Kemudian ada efek-efek alkohol dalam kadar tertentu. Yang pertama ada 50 mg, kita masih mampu bersosialisasi dan dalam keadaan tenang. Dan yang kedua ada 80 mg, fisik dan mental kita mulai lemas dan kita pun refleks mulai melakukan kegiatan menjadi lambat. Kemudian ada 200 mg, di mana kita dalam keadaan kebingungan, ingatan yang berkurang dan koordinasi semakin berat. Dan yang terakhir pada dosis 300 mg atau lebih, itu efeknya sudah pada koma dan kematian. Kemudian kita lanjut pada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang terjadi adalah perilaku remaja minum minuman keras akhir-akhir ini tanpa menonjol di kalangan masyarakat. Sejauh ini yang menjadi kekhawatiran masyarakat terbesar adalah penyalahgunaan minuman keras di kalangan remaja. Banyak mahasiswa atau remaja yang menggunakan minuman beralkohol karena dipengaruhi oleh teman-teman, lingkungannya, kemudian pergaulan atau teman-teman yang sudah mengkonsumsi atau sering mengkonsumsi minuman keras tersebut. Dan untuk menyelesaikan masalah mereka berpikir dengan minum minuman keras atau minum minuman alkohol ini itu akan sedikit meringankan pikiran atau beban mereka. Kemudian ada alternatif kebijakan. Dalam pemberantasan penyalahgunaan minuman keras, peran serta masyarakat tidak bisa diabaikan, baik dari Departemen Kesehatan, Kejaksaan, Kepolisian, dan Kehakiman tentang informasi minuman keras ini dengan tujuan bahaya dari pengaruh minuman tersebut. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, kita diketahui bahwa peran aktif masyarakat ini sangat membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat pun tidak hanya membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tetapi mereka bisa membantu para remaja yang ada di lingkungan mereka dengan cara membuat spanduk larangan anti minuman keras di setiap jalan masuk lingkungan dan kemudian langsung mengadakan operasi pembersihan ke rumah-rumah yang diduga tempat berlangsungnya minuman keras. Kemudian ada polisi. Polisi adalah salah satu sistem dalam peradilan pidana yang bertugas untuk mengoperasikan hukum pidana yang ada pada pasal 1 ayat 1 KUHP. Melalui polisi ini ada hal-hal yang bersifat filsafah hukum pidana bisa ditransformasikan menjadi ragawi dan manusiawi. Dalam posisinya yang demikian, polisi berhak berhubungan dengan masyarakat dan menanggung risiko yang nantinya mendapatkan tatapan atau sorotan tajam terhadap masyarakat yang dilayani atau yang terlibat. Kemudian ada hukum. Lembaga pengadilan ini mempunyai tugas untuk memeriksa serta memutuskan suatu perkara dengan memberikan keputusan. Dalam perkara-perkara pidana, pengadilan memberikan keputusan yang berupa pembebasan atau penjatuhan hukuman pada terdakwa yang akan ditentukan pada proses peradilan nantinya. Kemudian ada farmasi. Salah satu peran farmasi adalah menjalankan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Farmasi dapat melakukan tindakan pemeriksaan medis terhadap korban. Contohnya, pemeriksaan terhadap hasil muntahan pasien hingga pemeriksaan menyeluruh pada fungsi jantung, hati, dan ginjal untuk mengetahui dan mengevaluasi senyawa apa yang ada atau terpapar pada tubuh korban tersebut. Kemudian ada usulan kebijakan. Ada 3. Yang pertama, melakukan penyuluhan tentang bahaya minuman keras terhadap kesehatan bagi para remaja.
dan peran orang tua yang selalu mengawasi pergaulan-pergaulan hidup anaknya. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan para pemuka agama untuk melakukan sosialisasi pencegahan melalui pendekatan secara agama. Kemudian yang terakhir, memberikan pemahaman dan pengertian kepada pihak masyarakat, kepada para kalangan remaja yang banyak bersentuhan dengan masalah minuman keras ini. Dengan memberi pengertian bahwa minuman beralkohol adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan dijelaskan pula tentang sanksi yang akan diterima nantinya dan bagaimanapun alasannya. Kemudian kita masuk pada rencana tindakan. Kita ada jawaban dari para narasumber kita mempunyai 2 narasumber. Yang pertama bernama narasumber Arini dan narasumber Aulia. Kita akan menyebutkan dari jawaban dari narasumber Arini, yaitu berupa rencana tindakan yang dilakukan berupa hukuman, seperti meningkatkan hukuman bagi mereka yang mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, serta memberikan sanksi yang sesuai untuk menghambat penyebaran masalah ini. Kemudian dari narasumber yang kedua, Aulia, yaitu tindakannya melakukan pendidikan yang luas, meningkatkan pendidikan dan kampanye tentang bahaya penggunaan alkohol yang berlebihan, serta memberikan informasi dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan psikologis. Kemudian ada 2 lagi rencana tindakannya, yaitu rehabilitasi dan koordinasi. Rehabilitasi ini pemerintah harus meningkatkan rehabilitasi bagi mereka yang mengalami masalah akibat penggunaan alkohol yang berlebihan, serta memberikan bantuan psikologis. Kemudian yang terakhir ada koordinasi. Kita harus meningkatkan koordinasi dengan organisasi-organisasi lain, seperti organisasi kesehatan dan organisasi masyarakat untuk mengatasi masalah dampak penggunaan alkohol yang berlebihan ini. Selanjutnya kita akan menampilkan dokumentasi yang telah kita ambil pada proyek Citizen KWN yang saya lakukan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.